Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan mendapatkan taufik serta inayahnya dengan sehingga kita dapat belajar dan terus belajar dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberi kebermanfaatan ilmu. Begitu marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya selawat bertatahkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai presentator yang akan menerangkan sedikit terkait dengan pembahasan yaitu studi analisis konsep pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Yang mana anggota kelompok saya itu kelompok 4, saya sendiri yaitu Yusril Anwar, NIM 201200430 pada mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bu Afni Marufah. Langsung saja terkait dengan pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara umum sering diartikan dari 3 kosakata, yang mana dari 3 kosakata tersebut digunakan untuk mendefinisikan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'adib. Diulur dan ditarik garis benang merahnya, pendidikan Islam ialah suatu proses pengembangan pemikiran seseorang untuk menata moral dan akhlak serta perasaan dengan berlandaskan ad-dinul Islam, dengan maksud merealisasikan tujuan Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dengan begitu, suatu proses transfer pengetahuan atau keilmuan diharapkan akan terwujud dengan berasaskan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Karena Islam dalam nilai-nilainya sangat dirasa penting dalam pendidikan guna mewujudkan peserta didik yang berintelektual dan berkarakter Islami. Kemudian pembahasan intinya terkait dengan bagaimana sih konsep pendidikan Islam persepsi Ibnu Khaldun itu sendiri. Ibnu Khaldun bernama lengkap yaitu atau nama aslinya Ibnu Khaldun Abdurrahman Zaid Waliuddin Ibnu Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Hasan bin Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Qadarni Al-Turnisi, yang kemudian beliau masyhur dengan nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 734 Hijriah di Tunisia, dari keluarga Spanyol dan Arab, dan dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Semasa hidupnya, perjalanan dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan pengembaraan dan perubahan dengan sejumlah tugas besar. Konsep pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun, pendidikan bahwasanya memiliki pengertian yang sangat luas. Pendidikan tidak hanya berisi tentang suatu proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun pendidikan adalah di mana proses manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati suatu pengalaman atau peristiwa dalam zaman atau sepanjang zaman untuk terus mengembangkan pendidikan Islam itu sendiri. Melalui pikiran manusia mampu bertindak secara sistematis dan terencana. Kemampuan manusia tersebut dapat dicapai secara sifat kebinatangannya telah mencapai kesempurnaan. Manusia mencapai kesempurnaan melalui ilmu pengetahuan yang dinilai dengan optimalisasi organ dan intelijennya sendiri. Akhirnya manusia menjadi alim atau berilmu melalui pencarian ilmu pengetahuan, juga melalui proses kemampuan untuk membedakan dan siap menerima ilmu pengetahuan dengan keahliannya. Kemudian ada tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu sendiri, yaitu pertama menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lain. Dan nomor 2, menyiapkan seorang dari segi akhlaknya atau moralnya
Kemudian ada 3, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Kemudian keempat, ada menyiapkan seseorang dari segi pekerjaan. Kemudian juga menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, karena pemikiran seseorang dapat menjalankan sebagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan juga menyiapkan dari segi keseniannya. Kemudian konsep pendidikan Islam persepsi Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, masyhur dengan nama Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di dekat kota Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan orang tuanya atau ayahnya yaitu sebagai tukang tenun benang. Pada masa mudanya, ia belajar di Nishapur, juga di Khorasan, yang pada saat itu merupakan suatu pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang penting dalam dunia Islam itu sendiri. Kemudian pemikiran pendidikan menurut Al-Ghazali. Adapun pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali yaitu yang berkesadaran yang bertujuan untuk menyusun suatu landasan pendidikan yang tepat dan jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Kemudian konsep pendidikan dalam Islam adalah: pertama, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Al-Ghazali termasuk orang yang menaruh perhatian besar dalam pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan nasib dan kondisi suatu kehidupan yang akan datang. Dalam tujuan pendidikan, Al-Ghazali mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena manusia yang paling sempurna ialah manusia yang dekat dengan Allah SWT. Tujuan ini tampak dengan religius dan moral tanpa mengabaikan aspek duniawi. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat 3 aspek yang dapat diklasifikasikan dalam tujuan pendidikan, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan dan pemahaman terkait dengan pengetahuan, dan aspek afektif yaitu seperti meliputi pembinaan hati dan pengembangan rasa, kalbu, dan rohani. Kemudian ada aspek psikomotorik yaitu pembinaan jasmani terkait dengan kesehatan badan dan keterampilan. Kemudian ada konsep pendidikan Islam persepsi Ibnu Taimiyah. Abu Al-Abbas Taqi Al-Adin Ahmad Ibnu Abdul Al-Halim yaitu nama lengkap dari Ibnu Taimiyah, sebagaimana tertuang dalam kitabnya Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fin Nahal al-Kalam al-Syiah wa al-Qadariyah. Beliau masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah al-Harani, yang berarti yang lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi di Horan, Syria, dekat Urfa, tetangga Turki, 5 tahun sesudah Baghdad ke tangan Hangukan. Sebagaimana konsep pemikiran pendidikan Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah dalam pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang filsafah pendidikan, tujuan pendidikan, dan kurikulum, hubungan, dan kebudayaan. Seluruh pemikirannya dalam bidang pendidikan itu dibangun berdasarkan keterangan yang jelas, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih, dan energik. Pemikirannya dalam bidang pendidikan merupakan respon terhadap berbagai masalah yang ada dan yang dihadapi masyarakat Islam pada masa itu, yang menurut pemecahan yang strategis melalui jalur pendidikan. Falsafah pendidikan, dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan di Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara menggunakan ilmu itu dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat dan keliru. Berbalik dari pandangan tersebut, menurut Ibnu Taimiyah, menuntut ilmu merupakan ibadah dan memahami serta mendalam merupakan sikap ketakwaan kepada Allah SWT, dan mengkajinya merupakan jihad kita terhadap dunia. Mengajarkan kepada orang yang belum tahu merupakan sedekah, dan mendiskusikannya merupakan tasbih. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat mengenal Allah SWT, beribadah, memuji, dan mengesahkannya. Dengan ilmu pula, seseorang dapat diangkat derajatnya dan menjadi umatnya yang individual.
yang bijaksana. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ibnu Taimiyah yaitu ada 3 tujuan. Pertama, tujuan individual. Pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang pribadi muslim yang menerapkan pola pikir, tindakan, dan implementasinya dengan pengetahuan dan tetap menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pedoman. Kemudian ada tujuan sosial. Ibnu Taimiyah mengatakan pendidikan haruslah mengarah pada terwujudnya masyarakat yang baik dan sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada kondisi ini, tujuan sosial pendidikan mengarahkan kepada manusia untuk hidup saling berdampingan dan membantu dan membutuhkan satu sama lainnya, sehingga pendidikan merupakan jembatan untuk terwujudnya peradaban sosial yang makmur dan sejahtera. Tujuan dakwah Islamiyah. Pendidikan dijadikan tujuan atau langkah untuk mewujudkan dakwah Islamiyah. Bahwasannya Ibnu Taimiyah ini berpendapat di mana pendidikan mampu mengarahkan kepada seluruh manusia atau umat mengarah pada tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Entah itu dilakukan dengan menggunakan ilmu dan makrifat sebagai metodenya ataupun dengan cara berjihad atas nama Allah agar berdiri tegak yang namanya Islam, agama Allah ini. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait kekurangan dan kekeliruan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin jika ada yang dipertanyakan, kita nanti akan diskusikan bersama, karena pengetahuan secara pribadi tidak akan memberikan sebuah pembaruan terhadap pengetahuan kita sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.